أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmatnya lah, hidayahnya serta taufiknya lah, sehingga kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah sunnah yang lain berupa salat tarawih, witir, dan mungkin tadarus secara berjamaah. Salawat serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan kita, suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sangat mendambakan kehidupan yang damai, tentram, dan tiada dusta di antara kita. Akan tetapi terkadang kita, dan tidak ada orang yang suka didustai, akan tetapi terkadang kita yang menjadi pelaku dusta itu sendiri. Olehnya itu, mungkin di kesempatan kali ini saya akan membacakan satu ayat dan mungkin satu hadis terkait dengan bahayanya perilaku ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik kelak berada di neraka yang paling bawah. Dan siapakah orang munafik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi thalatsun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara penuh dengan kedustaan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar akan janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah, diberikan kepercayaan, maka dia khianat terhadap kepercayaan. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan wa idza sama fajar, apabila dia berkompetisi, dia berlomba, dia bersaing, dia melakukan kecurangan. Nah, biasanya ini di dalam pilkada, pilpres dan sebagainya. Tapi tidak perlulah kita memusingkan orang lain. Kita kembali kepada diri kita. Apakah kita terhindar dari perilaku ini? Dan pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang tidak pernah berdusta? Siapa di antara kita yang tidak pernah berjanji kemudian ingkar? Dan yang ketiga, siapa di antara kita yang pernah diberikan amanah akan tetapi lalai dari amanah itu? Hampir semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, yang bagaimanakah yang bisa dikatakan
dikategorikan sebagai munafik? Apakah harus memiliki ketiga-tiganya ataukah salah satu di antara tiga itu? Ketika ditanya Rasulullah SAW terkait masalah ini, dia mengatakan apabila salah satu itu kita sudah miliki, maka ciri-ciri kemunafikan itu sudah ada pada diri kita. Nah, pertanyaan, apakah semua dusta ini masuk kategori itu? Ada yang menafsirkan bahwa yang masuk kategori munafik itu adalah orang yang memang sudah terbiasa zaman-zaman itu boleh, memang sudah pekerjaan dusta. Ada juga yang sudah terbiasa berjanji tapi ingkar, dan ada kata-kata yang menjual nama Allah yang sebenarnya itu sangat fatal menurut saya. Ketika misalnya kita bertanya, bisa hadir insya Allah, sampai muncul pertanyaan, insya Allah yang dulu atau yang sekarang? Biasanya kata orang mengatakan insya Allah sekarang, insya Allah pasti tidak. Kalau yang dulu insya Allah berusaha untuk ada. Makanya berhati-hati mengatakan ini bapak-bapak hadirin sekalian. Ketika kita hendak berjanji dan yakin mungkin tidak bisa, jangan sekali-kali mengatakan insya Allah baru tidak ada ungkapan di belakang itu. Kalau perlu sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf, mungkin saya sulit untuk memenuhi. Tapi insya Allah kalau saya mampu penuhi, saya penuhi. Tapi kemungkinan besar tidak. Dijelaskan begitu. Daripada insya Allah, sering-sering insya Allah. Terkesan bahwa apakah arti insya Allah? Insya Allah artinya apabila Allah menghendaki. Sehingga kalau di dalam hati ada niat untuk tidak memenuhi janji itu, berarti terkesan ketika kita mengatakan Allah tidak berkehendak saya datang. Jamaah rahimakumullah, inilah yang perlu kita evaluasi di dalam diri kita. Jangan menggampangkan mengatakan insya Allah kalau kita tidak mampu untuk itu. Kemudian bagaimana ancaman orang munafik? Yang ciri-cirinya kita sudah tahu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bahwa tempatnya di akhirat kelak bagi orang-orang munafik itu adalah neraka yang paling bawah. Bahkan di dalam nas yang lain dikatakan disatukan dengan orang-orang kafir. Jamaah rahimahullah, disinilah perlunya kita mengevaluasi diri, terutama mengevaluasi ibadah kita. Bagaimana ibadah kita akhir-akhir ini? Ya. Di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan maut, menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan dilihat siapa yang paling baik di antara kita amal-amal kita. Bukan aksar amal, bukan yang terbanyak amalnya, tapi siapa yang paling bagus amalnya. Artinya siapa yang paling berkualitas ibadahnya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling berkualitas. Bagaimana kualitasnya? Kembali kepada niat kita. Bagaimana niat kita? Jangan-jangan ibadah kita rusak niat karena adanya unsur-unsur riya di dalam hati, pamer ibadah dan sebagainya. Belum lagi kita selalu merasa paling bagus ibadah kita. Maaf saja. Tadi saya mendengar banyak sekali suara anak-anak, dan itu membuat saya bahagia. Tapi ketika saya naik di mimbar hilang anak-anak kita. Ini pertanyaan kira-kira dari mana mereka? Dan kenapa mereka kira-kira lari? Mudah-mudahan tidak seperti kasus di tempat lain. Ada masjid yang tidak ramah anak. Ada sedikit suara anak-anak diusir. Jangan keluar. Enggak orang salah. Astagfirullah. Terus kalau mereka tidak di masjid, kemana mereka? Ada mungkin perlu kita study banding. Tidak usah terlalu jauh study banding tentang masjid ramah anak. Ada di Taman Sudiang.
Masjid Multazam. Sampai untuk iktikaf atau sholat malam, mereka beramai-ramai anak-anak yang datang. Karena mereka difasilitasi, mereka tidak dibentak di masjid, mereka tidak diusir di masjid, bahkan mereka diberikan amanah pekerjaan. Karena ada sebahagian masjid memang, bahkan saya sendiri yang pernah alami. Terus terang setiap saya berbicara, ada dua anak saya yang banyak yang sering ikut laki-laki. Dan mereka memang yang namanya anak-anak fitrahnya itu kalau bukan main, ketawa, bercanda, cerita. Anak saya saja sendiri sebelum saya didik baik-baik atau belajar di sekolahnya baik-baik, sudah di sampingku, satu di kiri, satu di kanan, masih sering baku kopi-kopi. Apatah lagi anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya. Artinya perlu pendampingan. Saya sering mengatakan, saya kurang sepakat Pak, kalau anak-anak disatukan di belakang baru kita di depan. Kenapa kira-kira? Karena kalau ketemu mereka pasti ribut. Jangankan anak-anak kita saja, kalau ketemu besok kita di masjid cari ketemu. Anak saya saja kalau dia ikut saya, ikut sepupunya 2 orang, biar dekat-dekat mimbar cari ketemu. Bagaimana dengan mereka ketika disatukan mereka di belakang? Bagaimana cara pendidikan mereka? Caranya adalah harus ada di sisi kita Pak, sehingga ketika dia berbuat salah mungkin kita bisa menegur langsung mereka. Jangan diusir. Bukan anak saya, itu juga bapaknya. Datang ke masjid anaknya, bapaknya tidak pergi. Apa dia bikin bapaknya? Siapa tahu orang bapaknya pergi cari rezeki. Untuk menghidupi kehidupan kita juga tidak boleh terlalu berburuk sangka dengan mereka. Banyak orang Pak mungkin ingin sekali bersama dengan kita untuk salat tarawih berjamaah. Akan tapi tuntutan hidup yang menyebabkan mereka tidak datang ke tempat ini. Mereka ingin bersama, bahkan jangankan tarawih 8, mereka ingin tarawih 24. Tapi karena tuntutan hidup, apalagi menjelang lebaran, mereka harus keluar tengah malam mencari rezeki. Dia hanya mau mengutus anak-anak pergi ke masjid, berdoa mudah-mudahan kita dapat rezeki banyak. Mereka datang ke masjid, ketemu teman mereka cerita sedikit, diusir lagi. Dasar anak durhaka, dasar anak tidak tahu diri, dasar anak yang orang tuanya tidak tahu teman. Belum tentu kita ada di masjid ini lebih mulia daripada tukang ojek yang ada di luar. Apa jaminannya bahwa kita lebih mulia yang datang ke tempat ini daripada tukang ojek yang mungkin selesai sholat isya mereka nongkrong di depan? Dari jaminan Pak. Mereka bisa saja nongkrong di depan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada penumpang untuk rezeki untuk saya masakan keluarga saya. Sementara kita menghina seperti ini, secara tidak langsung kita menghinakan tempat ibadah. Makanya hargai mereka. Jangan kita merasa lebih bertakwa daripada mereka, karena tidak ada jaminan siapa yang melihat. Bisa saja kita berkumpul di sini, ada sedikit sifat-sifat ria, ada kesombongan di dalam sini. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga Pak seseorang, kata Nabi, yang apabila di dalam hatinya ada kesombongan, ketakaburan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Ketika kita sudah merasakan, saya lebih bagus daripada penjual sombong di depan sana. Saya dulu Pak, sebelum memikirkan lebih jauh, saya juga sempat berpikir, ini banyak orang, makin jauh Ramadan, makin kurang orang di masjid, karena sibuk dengan ini dan itu. Hati-hati kita pergi. Bisa saja ada yang kenal kamu, bisa saja mungkin ada utang yang ingin ditutupi sehingga mereka lebih keras, lebih giat untuk beribadah. Ibadahnya bagaimana? Mencari rezeki. Mencari rezeki untuk keluarga mereka. Mungkin kita di sini berjamaah salat tarawih, mereka di depan sana jual. Kita tidak lihat mereka salat berjamaah bertarawih. Bisa saja ketika
ketika mereka pulang meneteskan air mata di atas sajadah karena khusyuknya memohon kepada Allah. Sementara kita mungkin di sini paling kita assalamualaikum, assalamualaikum. Ditambah lagi sifat ria di dalam dada kita. Alhamdulillah bersiki madu pulau di teritori digagas kepada tarawih dalam malam. Pertanyaan kira-kira apa di dalam hati kita? Nah, Nabi mengatakan kita masuk surga. Oleh itu Bapak Hadir sekalian, mari bersihkan hati. Bersihkan hati kita. Jangan sampai ada buatan-buatan ini yang merusak ibadah kita. Sayangnya anak-anak kita di masjid. Jangan diusir anak. Anak saya tak pernah diusir di masjid. Padahal sudah dia dibawa Allah untuk memvideo, diusir. Tidak bisa tempatnya orang tua. Astagfirullah. Pertanyaannya, apakah orang tua kira-kira lebih khusyuk daripada anak? Saya pernah diprotes anak saya, Pak. Sebelum disunat, karena dipelajari di sekolahnya, saya ajarkan bahwa saf yang paling mulia adalah saf paling depan. Motor itu dengan anak duduk di depan. Cuma saya pesan, jangan sekali-kali duduk di saf paling depan kecuali terpaksa. Mereka saya sholat katakan di saf kedua atau saf ketiga kalau saya tidak ada di samping. Pernah diusir di belakang anak, di belakang anak. Nah sementara dia tidak suka kalau gabung dengan anak akan ribut. Datang melapor di rumah, saya diusir di masjid begini. Saya bilang memang nah itu sudah disunat orang baru bisa di depan. Sekali ini sudah disunat masih diusir. Dan bagaimana caranya? Saya sudah disunat masih diusir. Jangan mau harus dipotong semua baru diusir. Coba bayangkan, ini anak-anak protes kita. Mereka ingin mengejar juga keutamaan. Jadi lihat juga anak-anak siapa yang perlu diusir. Jangan disamakan. Apalagi ada juga anak ini bilang saya anak saya ini. Saya bilang mungkin sebenarnya bilang iya Pak, tempatnya orang besar di situ. Berarti ini orang tidak menghargai. Coba bayangkan ini Pak, sama majalah. Mungkin bagi saya tidak masalah kalau saya, tapi bagaimana kalau penceramah semua dikasih begitu? Oleh itu Pak, mari kita mengevaluasi terutama terkait masalah manajemen masjid. Salah satu masjid yang bagus itu adalah ketika banyak suara anak-anak di situ. Perkara mereka ribut atau tidak, namanya juga anak-anak. Yang salah itu kalau bapaknya dengan mamanya yang ribut di masjid. Kalau anak-anak mungkin latih temannya, itu biasa. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut, itu yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Mereka ingin didekati. Mereka ingin didekati oleh orang tua. Kalau tidak ada orang tua, coba bayangkan Pak, kalau sebenarnya orang tuanya seperti saya bilang tadi, mencari rezeki di luar. Mereka ingin ada bersama bapaknya di dalam masjid. Tapi karena waktu waktu yang menyebabkan mereka tidak bisa. Mereka butuh kasih sayang dari kita. Jangan kita sudah tak dipototi lagi dan sebagainya. Mari kita memperbaiki hati kita. Perbaiki hati diri kita. Karena ada bentuk juga masjid Pak. Jangankan anak-anak, orang lain saja yang dia tidak kenal di masjid terkadang kasar bicaranya. Saya pernah saya cuma pergi cek masjid. Nah, apa kita cari? Kita masuk. Saya cuma memastikan, tapi saya tidak bilang bahwa saya memastikan masjid itu tempat ceramah. Cuma mau cek lokasi. Apa kita cari? Kita ini masuk masjid di desa. Sekali saya ceramah, bang, Ustaz balik. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan yang pertama bahwa mari kita berusaha menghindari perilaku munafik karena ancamannya jelas, neraka yang paling bawah. Dan ciri-ciri itu ada 3: perbuatan sering berdusta, kemudian sering ingkar janji, dan yang ketiga adalah sering berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mari kita berusaha membersihkan hati dari berprasangka yang tidak baik terhadap orang yang mungkin kita tidak lihat mereka beribadah dengan kita,
sehingga kita merasa bangga dengan ibadah kita. Kemudian yang paling terakhir adalah bagaimana kita menjadikan masjid menjadi masjid ramah anak. Maka di masjid itu Pak, subuh itu bukan orang tua yang ceramah, anak-anak dari pesantren dan sehingga mereka berebutan. Full jadwalnya di situ 30 subuh. Bahkan ada subuh yang 2 anak-anak ceramah subuh. Karena memang kita perlu juga menekan keegoan, belajar mendengarkan nasihat dari anak-anak. Karena terkadang itu yang lebih masuk kalau anak-anak yang menasihati kita. Jangan kita selalu merasa paling benar, anak-anak tidak tahu apa-apa. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.